away with my glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Fikri Hidayat dari jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang enzim amilase. Sebelum memasuki lebih lanjut tentang enzim amilase, kita harus mengetahui dulu apa itu enzim. Enzim adalah senyawa protein yang berperan sebagai biokatalisator dalam proses metabolisme manusia. Enzim dapat mempercepat reaksi kimia yang terjadi di dalam sel dengan menurunkan energi aktivasi yang diperlukan. Enzim memiliki dua komponen, yaitu apoenzim, yaitu bagian protein dari enzim yang memiliki sisi aktif. Komponen yang kedua yaitu kofaktor, adalah bagian non-protein dari enzim yang berfungsi sebagai pusat katalisis, tempat mengikat substrat dan stabilisator agar enzim tetap aktif. Enzim memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama yaitu spesifik, yang mana enzim hanya dapat mengkatalis satu jenis substrat tertentu dengan bentuk dan ukuran sisi aktif. Sifat yang kedua yaitu reversible, yaitu enzim dapat mengkatalis reaksi maju dan mundur, tapi tergantung dari kondisi lingkungan seperti suhu dan pH. Yang ketiga yaitu optimum, yang mana enzim memiliki suhu dan pH tertentu yang sesuai dalam hal pengerjaannya. Lalu selanjutnya sifat kompetitif, yang mana enzim mengalami penghambatan oleh zat lain yang bersaing dengan substrat untuk ikatan aktifnya. Lalu sifat yang terakhir non-kompetitif, yang mana enzim mengalami penghambatan oleh zat yang berikatan dengan bagian enzim. Nah, jadi kompetitif itu yang tidak berikatan kan, non-kompetitif itu yang dengan sisi aktifnya. Kompetitif biasa disebut dengan inhibitor kompetitif, sedangkan non-kompetitif biasa disebut non-inhibitor non-kompetitif. Lalu selanjutnya enzim amilase. Nah, pengertian dari enzim amilase adalah enzim yang berperan dalam proses pencernaan, khususnya zat pati, yang mana enzim ini dapat memecah ikatan glikosidik antara molekul glukosa membentuk pati, sehingga menghasilkan gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Enzim amilase terdapat di dua tempat utama dalam tubuh manusia, yaitu di kelenjar ludah dan di pankreas. Nah, bagian-bagian enzim amilase. Enzim amilase memiliki beberapa bagian, di antaranya alfa amilase, yang mana bagian ini menghasilkan maltotriose dan maltosa. Yang kedua yaitu beta amilase. Bagian ini menginversi konfigurasi posisi atom Cl atau C nomor 1 molekul glukosa dari alfa menjadi beta. Hasil dari beta amilase ini yaitu maltosa dan glukosa. Bagian yang ketiga yaitu glukoamilase, yang mana pada bagian ini menghasilkan hidrolisis oleh enzim A amilase. Cara kerja dari enzim amilase. Enzim amilase memiliki cara kerja yaitu dengan cara mengikat substrat yang mana zat pati pada sisi aktifnya, yaitu tempat yang memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai dengan substrat. Kemudian enzim amilase akan memutus ikatan glikosidik pada substrat dengan bantuan kofaktor, yaitu senyawa yang berfungsi sebagai pusat katalisis. Setelah itu, enzim amilase akan melepaskan produk berupa gula dan siap untuk mengikat substrat lain. Kesimpulannya, enzim amilase adalah enzim yang berfungsi untuk memecah karbohidrat kompleks berupa polisakarida menjadi karbohidrat sederhana, yaitu monosakarida, seperti glukosa dan maltosa. Enzim amilase dihasilkan oleh kelenjar ludah dan pankreas, serta terdapat di usus halus. Enzim amilase bekerja dengan cara mengkatalisis reaksi hidrolisis ikatan glikosidik pada molekul pati. Enzim amilase penting untuk proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan. Kadar enzim amilase yang tidak normal dalam tubuh akan bisa menunjukkan adanya gangguan kesehatan pada organ pencernaan. Jadi, enzim amilase ini merupakan enzim yang terdapat pada tubuh manusia. Nah, sekian pemaparan dan penjelasan dari saya tentang enzim, khususnya enzim amilase. Semoga dapat dipahami. Saya, Aidil Fikri Hidayat, mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.